Terima kasih nih MC luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Lana Kuncoro sebagai Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju, satu organisasi yang relatif baru tapi kiprahnya luar biasa dan didampingi oleh saudarinya Ibu Soraya. Selamat datang di Hong Kong, Ibu berdua. Kami hormati. Yang saya hormati juga, nah ini Ketua Perempuan Indonesia Maju Hong Kong, Ibu Ani Sinaga. Juga yang saya hormati teman-teman dari KJRI Hong Kong, ada Pak Baskara, Ibu Endah, dan juga perwakilan dari berbagai organisasi pekerja migran Indonesia. Saya melihat di sini wajah yang tidak asing lagi. Hampir setiap kegiatan yang melibatkan PMI beliau selalu hadir. Itu Mbak Yanti. Dan di sebelah kirinya ini perwakilan media juga, ini BI. Tadi saya pikir Bank Indonesia kan, oh ternyata bukan. Berita Indonesia Pak Sam, selamat datang Pak Sam. Terus juga 3 juri ini perempuan luar biasa yang cantik-cantik hari ini. Dari sebelah kanan itu Ibu Yulia, Bu Andi, ketemu lagi Bu, dan Ibu Natalia. Dan terakhir tentunya yang saya banggakan, paling saya banggakan itu adalah teman-teman dari pekerja migran Indonesia. Banyak wajah-wajah yang sudah tidak asing. Yang saya lihat sangat serius itu Konde di pojok sana. Ya. Senang sekali saya bisa hadir dalam kesempatan ini. Tapi ini sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi ke Bu Ani ya. Karena saya sudah lari ke lubang semut pun dia masih kejar. Ya. Tapi saya melihat inilah Bu Lana kelebihan wanita-wanita Indonesia yang berada di Hong Kong. Bukan hanya pekerja migran kita ya. Di sini kan juga ada Bu Andi, ini ada Bu Natalia ya. 1 tahun 7 bulan saya di sini. Saya melihat kiprah mereka luar biasa, dimanapun mereka berada. Saya sudah mengunjungi hampir semua distrik, ya, dari lapangan terbuka, di bawah jembatan, di tengah pasar, dikejar juga oleh kamtipnya sini gitu kan. Kita sudah pernah juga, dan saya melihat memang luar biasa wanita-wanita Indonesia, utamanya ini pekerja migran Indonesia. Dan hari ini sesuai dengan apa yang kita lihat di screen, ini kan dilakukan dalam rangka merayakan Hari Kartini dan Hari Buruh Internasional. Jadi karena masih dalam suasana Hari Kartini, selamat Hari Kartini para perempuan tangguh Indonesia yang ada di ruangan ini dan dimanapun berada. Dan juga selamat Hari Buruh Internasional tahun 2025, dan saya tidak akan menyinggung banyak karena nanti kita juga akan melihat ada teman-teman yang akan menyampaikan aspirasi. Tapi itulah kita hidup di dunia demokrasi ya, jadi itu harus kita hargai. Nah sekarang saya hanya akan menyinggung sedikit banyak mengenai Hari Kartini. Tapi sebelumnya saya ingin dulu mengetahui teman-teman ini apakah mengikuti juga perkembangannya. Saya ingin tanya dulu, adakah dari teman-teman yang hadir di sini berasal dari Jepara? Tunjuk tangan. Jawa Tengah. Ada nggak? Yang persis Jepara? Dari Rembang, adakah dari Rembang? Dari mana? Rembang ya. Oke. Oh berarti orangnya kaya-kaya Pak. Jawa Tengah? Oh Jawa Tengah. Nah, saya tuh ingin bertanya, karena kan kita setiap tahun itu kan merayakan Hari Kartini. Adakah yang bisa menjawab persisnya di manakah Raden Ajeng Kartini ini dilahirkan, tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Ada yang bisa jawab?
Nanti mungkin kalau ada yang bisa jawab ada tambahan bonus dari Pak Askara atau Bu Endang nanti. Silakan, ada. Namanya siapa, Mbak? Maju, jangan takut. Dilahirkan di mana? Dilahirkan di Rembang. Di Rembang. Tanggal? 1879. Tanggalnya? Tanggal 21 April. Saya menghargai ya, jadi memperlihatkan juga mengikuti perkembangan. Hanya sayangnya kota kelahirannya Jepara. Nah, pas langsung diperbaiki. Jadi itu memperlihatkan bahwa ya teman kita ini mengikuti perkembangan. Ya. Nah, sedikit saya bercerita bahwa kita mengetahui bahwa Kartini ini adalah pahlawan emansipasi wanita. Itu umumnya kita mengetahui. Jadi akan keterlaluan kalau dari kita-kita, terutama kaum wanita, tidak mengenal siapa itu Raden Ajeng Kartini. Dari sekian banyak upaya yang dia lakukan, paling tidak ada 3 hal yang mungkin ingin saya sampaikan yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, sehingga pada detik ini, pada saat ini kita bisa merasakan kebebasan, bisa pergi kemana-mana. Pertama yang diperjuangkan Kartini itu adalah pendidikan bagi kaum wanita. Jadi kalau kita lihat Raden Ajeng Kartini ini, kalau teman-teman membaca sejarahnya, ini kan dilahirkan dari keluarga bangsawan. Satu keluarga besar, 11 orang kakak beradik dari 2 ibu ya. Jadi saudara kandung dan saudara tiri. Dia sebagai kaum bangsawan, pada saat itu kaum bangsawan ini kalau memiliki anak, itu dia akan dapat pendidikan. Ya kan? Sayangnya karena pada saat itu juga karena ada perkembangan Islam, ya kan, sehingga dia hanya sampai usia 12 tahun di bangku pendidikan. Sesudah itu dia di rumah, tapi semangatnya tidak hilang. Dia terus membaca dan dia menulis. Mungkin kalau teman-teman juga membaca bahwa banyak sekali tulisan-tulisan beliau yang ditujukan kepada teman-temannya, terutamanya dari Belanda, karena beliau itu memang ingin memberikan kesempatan kepada wanita untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ini satu hal yang luar biasa dan akhirnya ini terwujud. Bahkan ya Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah meskipun juga beliau tidak lama ya untuk mengelola sekolah tersebut. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, Raden Ajeng Kartini itu berusaha keras agar perempuan Indonesia tidak direndahkan. Karena pada masa itu, kaum lelaki itu dianggap lebih unggul. Sehingga dalam salah satu tulisannya, beliau menyampaikan bahwa apabila saya bisa melahirkan anak, saya akan memberikan kesempatan yang sama kepada anak saya yang laki-laki dan wanita untuk mendapatkan kesetaraan. Karena kalau pada saat itu dianggap laki-laki itu lebih unggul, terus laki-laki ini juga kalau kita lihat, mungkin sekarang masih ada ya, laki-laki itu kan selalu juga Indonesia laki-laki. Jadi kadang-kadang tuh ada keluarga tertentu, kalau laki-laki itu menangis dianggap cengeng, dianggap lemah. Oh itu hanya kaum wanita yang menangis. Tapi kalau kita lihat drakor tuh udah banyak sekali yang laki-lakinya nangis. Itu Bu Yulia tuh kayaknya hobi itu drakor. Jadi ini yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga adalah agar perempuan Indonesia tersebut memiliki kesetaraan, ya kan? Dan ini juga kita bisa lihat saat ini perkembangannya luar biasa. Indonesia saja kita lihat, hampir semua sektor itu ada wanita dan dalam berbagai hal mereka lebih unggul dibandingkan laki-laki, ya kan? Termasuk juga dari segi jumlah, ya kan? Kalau untuk Hong Kong ya, warga Indonesia yang di Hong Kong ini data terakhir kita sampai akhir bulan lalu itu menunjukkan hampir 200.000 warga negara Indonesia. Dan nah ini berbahagialah teman-teman pekerja migran Indonesia di Hong Kong. 90% itu pekerja migran kita, Bu, ya, 90% yang ada di Hong Kong. Dan hampir 98% dari hampir 200.000 itu adalah wanita. Jadi wanita saat ini memegang peranan penting di Hong Kong. Dan sekali lagi apresiasi kepada teman-teman yang bekerja sebagai pekerja migran. Devisa negara, remitansi yang dikirim oleh pekerja migran Indonesia yang ada di Hong Kong itu adalah yang ketiga terbesar di dunia.
sesudah Malaysia dan Arab Saudi. Kalau Malaysia, Arab Saudi kita paham ya jumlahnya banyak. Malaysia ya saat ini data tidak resmi itu 1 juta lebih warga negara Indonesia yang ada di sana ya, termasuk pekerja migran. Di Hong Kong kan cuma dengan 100, kalau pekerja migran itu 160.000, tapi kita menempati peringkat ketiga terbesar. Ini memperlihatkan, kalau tadi saya lihat itu tadi apa ya, himnanya Perempuan Maju Indonesia mensukseskan program pemerintah, itu salah satu bentuk dukungan terhadap pemerintah kita ya, ke kita tadi. Nah sekarang kita lihat apa yang kita lihat saat ini pada masa ini. Terus terang tadi saya ketika masuk ke ruangan ini saya ragu-ragu, karena kan saya pikir kok saya apa salah masuk ke dalam tempat apa ya, acara selebritis, karena itu pangling semua saya lihat, benar. Tidak ada mungkin orang-orang yang menyangka bahwa, maaf ya saya tidak merendahkan teman-teman ini di sini itu mayoritas sebagai pekerja migran, tidak ada, ya kan? Apalagi nanti kalau kita lihat hasil-hasilnya ya, karena saya juga ada beberapa kegiatan juga yang seni budaya saya hadir, itu teman-teman itu benar-benar berubah. Karena di sini kan juga ada kelompok yang namanya makeup artist kan? Jadi semua, jadi wajah itu bisa diubah ya. Jadi, tapi bukan 1000 wajah ya, saya nggak tahu ya, tapi itu luar biasa. Nah ini informasi juga buat Bu Lana, Bu, ini apresiasi yang tinggi kembali kepada teman-teman pekerja migran Indonesia ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia. Karena di Hong Kong dari 156.000 pekerja migran kita, itu mereka membentuk yang namanya organisasi, ya ada yang berdasarkan kedaerahan Bu ya, ada dengan berbagai hobi, itu lebih kurang 200-an. Tapi yang khusus memperkenalkan atau mempromosikan budaya Indonesia itu tidak kurang dari 40 organisasi. Jadi mereka inilah yang membantu kami di sini, baik ketika ada kegiatan dilakukan oleh pemerintah Hong Kong atau kami selalu melibatkan ya teman-teman dari pekerja migran. Seperti juga tahun lalu, satu kegiatan besar kami lakukan setelah berapa belas tahun barangkali, namanya Indonesia Week. Ini ketuanya ada di tengah nih, Bu Andi. Itu teman-teman pekerja migran kita itu adalah salah satu tulang punggungnya, Bu. Kita menghadirkan reok Ponorogo, dan itu tidak tampil di atas panggung tapi di jalanan. Dan itu kan kita di bawah gitu, yang di satu tempat terbuka, dan itu massa yang berkumpul luar biasa. Jadi harapan saya, teman-teman tetaplah berkarya ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk memperkenalkan budaya Indonesia, karena Indonesia itu kaya. Kita itu tidak harus merendahkan diri di hadapan negara lain. Karena coba lihat data-data yang ada, fakta yang ada juga menunjukkan. Coba lihat sekarang, dari 20 negara G20, satu-satunya di Asia Tenggara hanya Indonesia, ya kan? Dan kita juga tidak lagi mengatakan wah kita tuh perlu bantuan, perlu hal-hal lain gitu. Tidak, karena contoh saja mahasiswa, Bu ya, di sini kita hampir 1000 saat ini. Saya sudah datang ke ada 6 kampus terbaik di Hong Kong, dan saya tanya apakah mereka memiliki program beasiswa. Mereka bilang ada, tapi jumlahnya juga terbatas. Saya bilang kami sih tidak memikirkan masalah biaya, karena kan kita punya yang namanya beasiswa, kita banyak sekali, Bu. Dan teman-teman pekerja migran ini juga, Bu, lumayan banyak yang melanjutkan studi sampai S1. Jadi lulusnya pun bukan lulus ya pas-pasan, Bu, cum laude. Ini salah satu nih, Mbak Yanti nih. Saya masih ingat nih, IPK-nya 3,74 nih, ya kan? Universitas terbuka, Bu. Makanya saya juga selalu kalau saya ketemu teman-teman, saya bilang janganlah bermimpi teman-teman akan terus menjadi pekerja migran. Kalian harus menggantungkan cita-cita setinggi langit. Nah itu yang selalu saya minta ke teman-teman. Terakhir tadi harapan dari Bu Lana agar juga mungkin teman-teman bisa diikutkan. Tahun ini kita di sini ada kegiatan meskipun tidak sebesar tahun lalu, tapi yang agak besar tahun ini kita sedikit bergeser ke Makau nanti pada bulan Juli. Nah, ada kan 15 yang budaya tak benda Indonesia yang masuk sebagai ininya UNESCO. Nanti kita akan lihat kan kebaya salah satu yang terakhir.
Karena batik kita juga bangga, keris kita juga bangga, banyak sekali. Dan teman-teman ini kalau saya ke lapangan, ya memperkenalkan itu Bu, ya kan. Mungkin kalau keris saya belum pernah lihat ya, tapi kalau batik, wah mereka senang sekali. Kalau berpakaian kebaya ini di lapangan pun juga saya lihat sering sekali mereka. Karena teman-teman di sini itu sangat apa ya Bu ya, sangat paham mengenai media sosial, konten gitu loh Bu, sambil konten gitu kan. Nah itu jadi sekali lagi apresiasi yang tinggi buat teman-teman pekerja migran Indonesia. Dan juga terima kasih kepada Bu Ani dan teman-teman dari Perempuan Indonesia Maju yang telah mengordinir acara ini, dan tentunya kepada para finalis. Ya, ini luar biasa, tidak mudah ya para finalis. Maka nanti kita akan mencoba melihat apa yang bisa nanti kita, mungkin pemenangnya kita bisa berikan kesempatan tampil dalam kegiatan kegiatan KJRI ya. Baik itu. Karena di sini juga ada, ini saya lupa nih nama grupnya ya. Grup rock wanita yang juga sudah masuk dalam platform Spotify. Ya kan, ada vokalisnya waktu itu siapa sih? Yang vokalisnya saya lupa sih. Karena sebelum dia launching di Spotify dan YouTube itu, dia kirim saya WA, Pak, hari ini siang jam sekian ini resmi kami launching di Spotify. Itu nggak mudah masuk Spotify. Itu ada satu grup rock, semua personilnya adalah wanita, pekerja migran kita. Hidup wanita Indonesia. Jadi itu teman-teman, sekali lagi selamat menyaksikan acara pada hari ini. Tetaplah bersatu sebagai anak bangsa di negeri orang, dan jangan lupa bahwa KJRI Wisma itu adalah rumah Indonesia. Jadi saya tidak mengharapkan teman-teman itu hanya datang atau melakukan komunikasi dengan KJRI atau teman-teman hanya ketika ada masalah. Berita gembira pun kita ingin dibagi gitu ya. Misalnya ya kayak itu tadi itu yang launching album ya. Itu luar biasa. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdiri sejenak Pak, jangan kemana-mana dulu karena kami panggilkan Ibu Lana Kuncoro, Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju Jakarta, akan memberikan piagam penghargaan sebagai ucapan rasa terima kasih Perempuan Indonesia Maju kepada Bapak Yul Edison. Iya, ya. Wah. Bantu Triko. Oke, ikut. Oke.